Salve saudara-saudari, mari kita bincang-bincang tentang apa itu ekumenisme sejati ya. Kita akan melihat tulisan para magisterium gereja. Dalam sebuah surat yang menandai peringatan 25 tahun ensiklik Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1995, Ut Unum Sint, Paus Fransiskus menyerukan komitmen baru terhadap ekumenisme. Sesuai dengan komitmen tidak dapat dibatalkan dari gereja terhadap tugas ekumenisme. Paus Fransiskus ini mengundang semua orang untuk meminta Roh Kudus untuk membimbing langkah-langkah kita dan untuk memungkinkan semua orang mendengar panggilan untuk bekerja demi tujuan ekumenisme dengan semangat baru. Vatican News melaporkan bahwa Paus telah mengingatkan umat beriman bahwa ekumenisme bukanlah sesuatu yang opsional. Sebagai umat Katolik yang setia kepada magisterium gereja, kita mungkin merasa bermanfaat untuk membaca apa yang tradisi Katolik, tradisi suci, katakan tentang ekumenisme sejati. Jadi mari kita lihat apa itu ekumenisme yang sejati. Pertama-tama, semua konsili gereja itu bersifat ekumenis, yaitu telah memupuk ekumenisme sejati, terutama ketika mereka mengutuk bidat, karena ada ekumenisme sejati dan ekumenisme palsu. Ekumenisme sejati berarti menyatukan semua bangsa di bawah satu iman tunggal, sehingga mereka menjadi satu, sehingga ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Efesus bab 4 ayat 5. Dalam satu gereja Allah. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Ekumenisme palsu di sisi lain berarti menyatukan semua agama di bawah orang yang sama, terlepas dari keyakinan, asal, atau preferensi. Dan ini benar-benar omong kosong saja. Dekret Vatikan II tentang ekumenisme yang dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik menyatakan seperti ini. Hanya melalui Gereja Katolik Kristus saja yang merupakan bantuan universal menuju keselamatan, kepenuhan sarana keselamatan dapat diperoleh. Hanya kepada Kolegium Apostolik saja, Dewan Apostolik saja, di mana Petrus adalah kepalanya, kita percaya bahwa Tuhan kita mempercayakan semua berkat perjanjian baru untuk menegakkan di bumi satu tubuh Kristus, yang ke dalamnya semua orang harus sepenuhnya tergabung, yang dengan cara apapun menjadi milik umat Allah. Unitatis Redintegratio, artikel kelima. Tetapi para dissenters, pembangkang, muncul ke dalam tubuh Kristus dan menyebabkan perpecahan. Sebagaimana dicatat dalam bagian 817 dari Katekismus, kenyataannya dalam satu-satunya gereja Allah ini sejak permulaannya timbul keretakan, perpecahan tertentu, yang oleh Rasul Paulus dikecam keras sebagai terkutuk. Tetapi pada abad-abad berikutnya, pertikaian yang jauh lebih serius muncul dan komunitas-komunitas besar menjadi terpisah dari persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Unitatis Redintegratio, artikel 1. Yang kita maksudkan dalam ekumenisme sejati itu adalah kesatuan dalam kebenaran, bukan satu dalam kesalahan. Perpecahan yang melukai kesatuan tubuh Kristus tidak terjadi tanpa dosa. Di sini kita harus membedakan antara bidat, murtad, dan skisma. Katekismus di bagian 817 mengutip Origenes, di mana ada dosa, di situ juga ada perpecahan. Perpecahan, skisma, bidat, dan perselisihan. Namun di mana ada kebajikan, di situ ada juga harmoni dan kesatuan, yang darinya muncul satu hati dan satu jiwa dari semua orang percaya. Oleh karena itu, ekumenisme sejati memacu umat Katolik untuk menyatukan para dissenters ini ke dalam persatuan penuh dengan gereja Katolik, dan tidak hanya menikmati berdoa bersama dengan mereka dalam pertemuan ekumenis. Ini adalah tujuan awal dari gereja, kesatuan dalam kebenaran, bukan dalam kesalahan. Beberapa ajaran magisterium, misalnya Paus Santo Clemens pada tahun 95 Masehi menyatakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus,
Mengapa kita merenggut dan mencabik-cabik anggota-anggota Kristus? Paus Santo Leo Agung pada tahun 460 Masehi mengatakan dalam sebuah surat, dalam semangat Anda untuk melayani Tuhan, bertujuan untuk memenangkan kembali kepadanya, dengan doa-doa gereja, semua orang yang dengan cara apapun telah menyimpang darinya. Paus Santo Gregorius ke-7 pada tahun 1082 Masehi mengatakan dalam suratnya kepada semua umat beriman, kami menginginkan satu hal, agar gereja suci yang sekarang diinjak-injak dan dalam kebingungan dan terpecah menjadi beberapa pihak dapat kembali ke kesatuan dan kemegahannya yang dulu. Paus Leo ke-13 berkata dalam Rerum Novarum 1891, siapapun yang meninggalkan gereja mengembara jauh dari Kristus. 3 tahun kemudian, pada tahun 894, dia berkata dalam Preclara Gratulationis Publicae, persatuan sejati antara orang-orang Kristen adalah apa yang Yesus Kristus, pendiri gereja, tetapkan dan inginkan, dan yang terjadi dari kesatuan iman dan kesatuan pemerintahan. Masalah besar dengan para dissenters, para pembangkang, adalah bahwa mereka salah mengartikan beberapa kebenaran iman Katolik, dan dengan demikian mempromosikan perselisihan dan perpecahan. Katekismus Gereja Katolik dalam paragraf 2464 jelas tentang kesetiaan kepada kebenaran sebagai konsekuensi yang diperlukan dari perintah ke-8. Perintah ke-8 melarang salah menggambarkan kebenaran dalam hubungan kita dengan orang lain. Pelanggaran terhadap kebenaran diungkapkan dengan kata-kata atau perbuatan penolakan untuk berkomitmen pada kejujuran moral. Itu adalah perselingkuhan mendasar bagi Tuhan. Bukan hanya misrepresentasi, tetapi juga ambiguitas. Ketika seseorang mengatakan hal-hal yang dapat dipahami dalam 2 atau 3 cara berbeda. Satu ortodoks, yang lain sesat, dan yang lain membingungkan. Juga sangat merugikan ekumenisme sejati. Contoh kasusnya, Paus Santo Yohanes Paulus II dalam Veritatis Splendornya tahun 1993 mengatakan, kebenaran menerangi kecerdasan manusia dan membentuk kebebasannya, menuntunnya untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Alkitab mencatat bahwa kebenaran dalam iman, bukan pendapat individu, harus dipromosikan oleh ekumenisme yang otentik, karena tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah. Ibrani bab 11 ayat 6. Paus Pius ke-9 dalam bukunya Qui Pluribus tahun 1846 mengatakan, tidak ada yang lebih pasti daripada iman kita. Tidak ada yang lebih aman, tidak ada yang lebih suci, tidak ada yang bersandar pada prinsip-prinsip yang lebih teguh. Paus Leo ke-13 dalam bukunya Aeterni Patris tahun 1879 menyatakan, iman Kristiani yang bersandar pada otoritas Allah adalah ibu kebenaran yang tidak pernah gagal. Siapapun yang mengikutinya tidak akan terjerat dalam jerat kesalahan dan dilemparkan ke sana kemari pada gelombang pendapat yang berfluktuasi. Dalam bukunya Providentissimus Deus tahun 1893, dia menekankan, pengertian kitab suci tidak dapat ditemukan di luar gereja dimanapun dan tidak dapat diharapkan ditemukan pada para penulis yang, karena tanpa iman yang benar, hanya mengetahui kulit kitab suci dan tidak pernah mencapai tempururnya. Paus Pius ke-12 dalam bukunya Humani Generis tahun 1950 mengatakan, kebenaran tidak bisa berubah dari hari ke hari. Kesimpulan dari ajaran-ajaran kepausan ini jelas. Hanya kebenaran, iman sejati yang diberitakan oleh para pengkhotbah gereja yang otentik yang akan membuat kita bebas dari dosa dan aman dari kebinasaan. Tidak ada jumlah pendapat para pembangkang yang akan menyelamatkan jiwa. Upaya ekumenis gereja harus berorientasi pada pemberitaan kebenaran dan hanya kebenaran dan menyangkal kesalahan. Yang berikutnya, kita juga harus mengutuk kesalahan. Adalah penting untuk menekankan bahwa misi ajaran gereja tidak hanya terdiri dari mengajarkan kebenaran, namun juga dalam mengutuk kesalahan. Tidak ada pengajaran tentang kebenaran yang cukup, kecuali itu mencakup pengucapan dan sanggahan atas keberatan yang mungkin diajukan terhadap kebenaran itu. Seperti yang dikatakan Paus Pius XII dalam sebuah pesan radio Natal tahun 1947,
Gereja yang selalu dipenuhi dengan kasih dan kebaikan terhadap mereka yang tersesat, tetap setia pada sabda pendiri ilahinya yang mengatakan, barang siapa tidak bersamaku, ia melawan aku. Matius 12:30. Tidak dapat gagal dalam tugasnya mencela kesalahan dan membuka kedok para penabur kebohongan. Diskorsi e Radio Messaggi, volume 9, halaman 393. Hanya kebenaran, iman sejati yang diberitakan oleh para pengkhotbah gereja yang otentik, yang akan membuat kita bebas dari dosa dan aman dari kebinasaan. Paus Pius XI mengungkapkan pemikiran yang sama dalam ensikliknya yang menentang Nazisme pada 14 Maret 1937, Mit Brennen der Sorge, dengan mengatakan, karunia cinta pertama imam kepada lingkungannya dan yang menjadi kewajibannya dengan cara yang paling jelas adalah karunia melayani kebenaran, seluruh kebenaran, dan untuk membuka kedok dan menyangkal kesalahan dalam segala bentuk, topeng, dan penyamaran di mana ia disajikan. Volume ke-29, halaman 1, artikel dan 63. Petata yang salah bahwa mengajarkan kebenaran tidak memerlukan serangan atau penyangkalan kesalahan adalah esensi dari bidat liberalisme agama. Tidak ada formasi Kristen yang memadai tanpa apologetika. Itulah yang dipromosikan oleh umat Katolik sejati melalui kesatuan Kristen dalam kebenaran. Oleh karena itu, ekumenisme dapat menjadi wajib hanya jika itu adalah ekumenisme sejati, berpusat pada kebenaran, bukan dalam pendapat, betapapun tulusnya mereka tampak di permukaan. Penjelasan ini akan berlanjut ke bagian kedua ya, tentang bagaimana upaya untuk ekumenisme sejati. Salve.